PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Talk, We Need to Talk, podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Mufid. Kali ini kita akan berbincang mengenai penggunaan behel dan perawatannya. Sudah hadir narasumber bersama kami, yaitu beliau Dr. Gigi Ermi Murniati, ortodontis. Selamat siang, dokter. Siang. Bagaimana kabar hari ini, dok? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Alhamdulillah, gitu, oke. Nah, ini sangat menarik sekali, dok, pembahasan kita hari ini, yaitu mengenai penggunaan behel dan perawatannya. Ini yang saya lihat itu biasanya itu kalangan milenial, dok. Iya. Sering sekali dilihat mereka itu menggunakan behel. Nah, sebenarnya manfaat dan fungsi dari pemasangan behel itu sendiri apa sih, dok? Iya. Judulnya tadi cukup menarik ya, behel dan perawatan gigi. Iya. Dan ini judul yang sangat cerdas karena ada beberapa pertanyaan pasien datang dan seperti yang disebutkan tadi, kaum milenial yang masih muda-muda gitu, ABG. Dok, bisa nggak pasang behel untuk fashion? Nah, saya tertarik dengan judulnya ini gitu ya. Ini judulnya tadi sudah cukup smart gitu, bahwa behel untuk perawatan. Karena ada juga yang bertanya bagaimana kalau memakai behel untuk fashion. Fashion, saya langsung berpikir ya, apakah saya nggak modis atau nggak ngerti nih. Sejak kapan behel masuk fashion? Ya, tapi ini tadi udah masuk perawatan, itu luar biasa. Itu tandanya sudah ada pengertian gitu, bahwa behel itu merupakan alat kesehatan untuk perawatan gigi, bukan fashion. Kalau fashion itu kan sesuatu yang sifatnya sementara ya. Saat ini trennya apa gitu. Kalau rambut ya dulu lurus sampai dilurus-luruskan, apa namanya, dibonding apa? Ada waktunya curly gitu lah, adanya waktunya di keriting gantung, ada apa nanti berganti. Jadi setiap tahun itu berbeda modelnya kalau fashion. Tapi kalau behel bukan seperti itu. Karena ketika gigi itu ditata gitu ya, dengan standarnya, bagaimana retak taling itu ada di mana, kemudian ketinggian gigi insisif atau gigi kelinci yang sentral dengan sebelahnya itu ada selisih 0,5 mili. Kemudian taringnya turun lagi. Jadi ada ketinggiannya, ada sudut-sudutnya gitu. Jadi ini tidak sebagai satu fashion, tapi ada satu nilai atau ukuran-ukuran untuk mendapatkan keseimbangan dan senyum yang baik. Gitu. Iya. Jadi behel itu memang alat perawatan untuk gigi yang tidak rapi. Nah, tadi kan dikatakan bahwa penggunaan behel itu bukan fashion ya, dok, tapi untuk perawatan gigi yang mungkin gini, dok. Kriteria gigi seperti apa sih yang membutuhkan untuk pemasangan behel, dok? Iya. Nanti mungkin bisa dibantu gambar ya. Ini secara saya jelaskan. Ada gigi yang memerlukan perawatan, yaitu gigi yang abnormal. Satu, mungkin giginya bertumpuk, berjejal gitu ya. Dia tidak tersusun rapi seperti gingsul. Itu kan tidak cukup ya. Dan sering terjadi gigi taring atas itu nanti gingsul. Kenapa? Karena gigi taring atas itu kebanyakan tubuhnya terakhir. Jadi sudah disabotase nih tempatnya. Jadi dia akhirnya nangkring gitu ya. Ada juga yang tidak gitu. Kemudian gigi yang renggang-renggang. Ada pasien yang mengeluh, dok, saya malu, gigi saya seperti sisir. Nah, terbayangkan ya sahabat, seperti sisir itu, sisir kan nggak rongkot semuanya ya, ada celah-celahnya. Jadi ada juga pasien yang mengeluhkan giginya bercelah. Bercelah itu baik di celah sentral seperti SpongeBob. Nah, kalau sering nemeni adik-adiknya nonton TV gitu, ada SpongeBob, celah di sentral atau celah di mana-mana, gigi anteriornya
bercelah-celah seperti sisir tadi, atau gigi yang merongos maju, gigi rahang atas yang maju ke depan gitu ya. Ada seperti artis dulu kala itu ada ya. Nanti kita bantu dengan gambar aja, nggak etis nanti nyebut nama artisnya. Iya, siap. Gitu ya. Ada beberapa artis yang maju sekali, atau kalau bahasa Jawanya itu merongos gitu ya. Itu lebih juga rapi, ya, Dok, ya? Secara estetik tidak bagus, dan secara fungsi juga biasanya terkendala dalam fungsi. Ketika dia mau menggigit gitu kan tidak kontak, karena gigi yang atas itu relatif lebih maju. Padahal umumnya jarak itu antara gigi atas dan gigi bawah itu overjetnya 2-4 mili. Kalau lebih itu kan sudah terkategori maju itu ya, Dok? Iya. Dia protrusif atau maju atau merongos. Nah, sebaliknya ketika yang maju ini gigi atau disertai rahang bawah, nyakil, itu juga perlu perawatan orto cekat dengan alat behel gitu ya. Seperti lambangnya percetakan, salah satu percetakan di Wonosobo itu kan nyakil gitu ya, buto cakil gitu. Itu perlu dirawat. Iya, kan nggak bisa gigit juga ya. Ya, okay. Gigit, bukain ponaannya, Om tolong dong dibukain permennya, nggak bisa gigit di depan ya, karena terbalik gigitannya, nggak bisa. Ya itu. Dok, nah tadi kan apa ya, untuk biar lebih rapi gigi kita untuk dalam pemasangan behel. Nah, misalkan kalau untuk mempercantik gimana, Dok? Misalkan udah kelihatan rapi, agak rapi, cuman karena manusia kan kadang kan apa ya, kurang lah, misalnya saya kurang gini, terus pergi ke dokter gigi untuk pemasangan behel untuk kecantikan itu tadi, Dok ya. Itu boleh nggak, Dok? Diperkenankan nggak? Iya. Jadi kita ingat bahwa adanya satu perawatan itu untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan. Jadi seperti itu. Ketika tidak ada indikasi secara medis, tentu tidak kita lakukan. Tetapi ketika ada indikasi medis, walaupun itu sedikit gitu ya, atau secara orang awam, ibunya ngotot, rapi dok, pengen ikut-ikutan teman-temannya. Ya, tren gitu. Iya. Maka kita akan memandangnya bukan dari sisi awam, tapi sisi medisnya. Oh ya, midline-nya itu sudah segaris belum? Gigi-giginya tertata dalam melengkung yang baik enggak? Seperti itu. Kadang-kadang kan orang awam memandangnya, oh bagus gitu ya. Tetapi kalau kita secara medis ketika diterapkan tadi ya, ukuran-ukuran tertentu tadi ada tidak masuknya, maka boleh dilakukan. Tapi ketika tidak, kita akan menyarankan perawatan yang lain yang indikasi pada pasien tersebut. Semisal ternyata ada garis hitam nih di ceruk giginya, itu kan berarti ada karies ya. Kita sarankan bahwa yang diperlukan adalah penambalan seperti itu. Atau ternyata ada karang giginya, yang diperlukan adalah pembersihan karang gigi. Kalau sekedar nanti pengen ini ya, cantik gitu. Pengen cantik gitu ya. Ya kita pahamkan bahwa definisi cantik itu adalah bersih dan sehat. Bersih seperti dan sehat. Itu iya. Jadi tadi dibersihkan dari segala macam penyakit dan untuk menyehatkan gigi dan gusinya. Atau ada pilihan lain, kalau memang pengen gaya gitu ya, yang tidak berbahaya, bisa dipakai Skies atau Demon gitu. Bisa. Tapi agak khawatir ya, itu kan kecil sekali. Kalau memang yang asli gitu ya, dengan emas 24 karat, kecil sekali. Khawatirnya nanti makan tempe kemul, Mbak. Masuk ya, Dok ya? Ikut kemakan ya, Dok? Sayang, iya. Jadi seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Berarti harus melakukan konsultasi terlebih dahulu. Kalau mau pasang gigi ya, Dok ya. Iya. Nah, Dok, berapa lama sih penggunaan behel agar hasil atau gigi kita itu rapi gitu, Dok? Lamanya perawatan itu tergantung dari yang pertama kesulitan kasus. Kalau dengan adanya pencabutan dengan tujuan untuk memundurkan, ini biasanya relatif lama. Kita cabut gigi premolar, kemudian memundurkan taring, kemudian memundurkan gigi depan. Itu relatif agak lama, tapi hasilnya bagus. Kemudian
rajinnya kontrol gitu ya. Jadi kita tidak hanya menghitung dia sudah pakai 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Kalau tidak kontrol rutin, itu juga tidak akan bagus hasilnya. Karena tiap kali kontrol itu ada satu energi yang kita berikan pelan tapi pasti. Ada prinsip fisikanya ya, atau lebih kerennya biomekanik pergerakan gigi itu. Masih ingat pelajaran momen gaya gitu ya. Jadi ketika ini berdiri tegak ya, kita mau menggirikan gigi ini ke sisi kiri ya, maka diberikan gaya yang harus pas, dia bergerak seperti ini, terus dia tegak lagi, berjalan lagi seperti ini ya, sampai tujuannya di sini ya, dekat mic. Tapi kalau kita terlalu besar nih, seret gitu, diam, selanjutnya tidak akan berat gini. Iya, jadinya tipping aja, mahkotanya sampai, akarnya nggak sampai. Sehingga perlu dicamkan bahwa kontrol itu tidak membuat rasa sakit berlebihan. Ada pasien yang bertanya, "Loh kok kontrol nggak kerasa sakit sih?" gitu. Ya, kita memang tidak membuat sakit, tetapi kita membuat pergerakan itu dengan energi yang pas. Ketika mau menarik berapa, ketika mau merotasi berapa, itu ada ukurannya. Gram-gramannya itu ada. Jadi nggak asal tarik aja nanti udah ya mahkotanya dapat itu ya. Bahkan tadi benar bisa rusak, bisa goyang ketika berlebihan. Kita menggerakkan tapi dalam gerak yang masih normal, tidak boleh membuat gerakan kemudian terjadi kerusakan permanen, tidak boleh. Iya. Nah, jarak untuk kontrol berapa? Atau 1 bulan sekali atau berapa? Idealnya itu di 3 pekan sampai 4 ya. Ya rata-rata 1 bulan. Tetapi kalau untuk pergeseran midline kita biasanya lebih sering. Saya kadang-kadang menggunakan 2 pekan karena ketika menggeser gitu kan ada sisa kawat ya yang akan menonjol. Ini ya kalau ditunggu 1 bulan biasanya sudah agak mengganggu gitu. Khawatirnya melukai dari pipi atau gusi. Dipotong, digeser lagi dikit gitu. Ada apalagi kalau depan ya, geser sini, geser berikutnya, dan ketika pas celah-celah itu midline gini, biasanya malu kalau menunggu 1 bulan. Ya. Kalau sekarang sih relatif aman ya karena ada masker. Kalau behel yang sudah dipasang, itu pernah nggak dok dilepas terus diganti gitu? Apa itu digunakan terus sekali pasang? Selama perawatan menggunakan behel yang sama, kecuali ketika terjadi lepas. Kemudian kalau logam masih bisa dibersihkan ya, ditempel ulang masih bisa beberapa kali sampai kalau kondisinya tidak memungkinkan baru diganti. Atau lepas hilang maka kita ganti baru itu. Tapi tidak ada dalam perawatan misalkan ini 1 tahun expired nih diganti gitu, enggak ada ya, enggak karena itu sudah sedemikian diukur, ditakar ya, keamanan bahannya, tingkat korosinya, kekerasannya dan sebagainya, sudut-sudutnya itu sudah dengan penelitian insya Allah aman gitu. Ya, tidak ada istilah ya. Sempat ada hoax gitu beberapa waktu yang lalu bahwa ini sudah waktunya diganti nih gitu. Enggak. Ya, kita tidak pernah diajarkan seperti itu karena sedari awal dipilih bahan yang aman. Sudah terstandarkan. Ya. Dok, tadi kan dijelaskan mengenai perawatan ketika kontrol atau bertemu dengan dokter giginya. Nah, bagaimana sih dok cara merawat ketika di rumah? Kita merawat sendiri gitu dok. Itu bahkan menjadi kunci penting ya. Kalau dikontrol kan hanya beberapa menit, sedangkan dalam pemantauan pasien sendiri itu selama 3-4 pekan. Lebih lama ya dok ya di rumahnya. Jadi yang pertama adalah faktor pembersihan. Pembersihan tentunya nanti ada alat khusus dan diberikan teknik khusus. Kemudian ada instruksi khusus yang diberikan untuk pasien selama di rumah. Seperti pemakaian elastik, kemudian ada yang menggunakan aktivator dan macam-macam alat nanti akan ada instruksi khusus seperti itu. Secara umum sih
kebersihan yang wajib dijaga, kemudian latihan yang sudah diberikan instruksi oleh dokter harus dilakukan. Ada sendiri, gerakan ya, dok? khusus pada pasien khusus, iya. Kalau untuk sikat gigi gimana, Dok? Misalkan Sikat kita gigi. makan terus ada sisa-sisa di kawat giginya itu. Iya. Itu cara membersihkannya mungkin, Dok? Iya. Untuk sikat giginya ada set khusus sih, sikat gigi untuk pasien dengan perawatan orto cekat. Terdiri dari dental brush, nanti dimasukkan selah-selah gitu tiap gigi. Memang nelateni satu antar celahnya. Kemudian ada sikat gigi khususnya ya. Yeah. Ada juga flossnya, ada malam atau lilin untuk mencegah gesekannya. Kemudian untuk pasien yang sering terjadi sariawan, kita sarankan pasta gigi khusus. Ada khusus. Iya, dan itu terbukti ketika dipakai nanti insiden sariawannya berkurang. Iya. Tapi kalau untuk yang aman-aman saja, kita masih memperkenalkan boleh pakai pasta gigi yang sebelumnya dipakai. Gitu. Jadi kalau udah pasang behel gigi itu ternyata harus ada perawatan khusus ya, perlakuan khusus ke gigi kita ya, Dok ya. Jangan sembarangan itu, Dok. Sikat gigi. Yang membedakan itu interdental brush-nya itu. Kalau sikat giginya tekniknya masih hampir sama, tetapi kalau kita tidak pakai behel kan tidak perlu interdental brush. Ya, itu yang berbeda. Ya, Dok. Ada nggak, Dok? Misalkan pelatihan rahang itu kan fungsi dari behel kan untuk misalkan untuk geser ke belakang gitu kan. Nah, ada pelatihan gerakan kayak Dok mulut kita agar lebih cepat prosesnya gitu. Ada. Nanti saat pemakaian elastik biasanya diiringi dengan memperbanyak buka tutup mulut gitu ya. Kalau saya lebih mudah dan insya Allah bernilai lebih nih. Instruksi ke pasiennya adalah banyakkan dzikir dan istighfar. Istighfar. Iya. Dengan seperti itu kan dia lebih terpacu ya. Banyak istighfar itu kan gerakan otomatis membuka menutup mulut walaupun tidak mengeluarkan bunyi, tapi dia selalu berzikir gitu ya. Seperti itu. Kalau disuruh mengunyah, saya khawatirnya nanti makan terus gitu. Khawatirnya makan terus. Jadi khawatirnya seperti itu. Yang lain jadi tirus cantik, kok saya jadi gemuk disuruh mengunyah sama dokter Emi. Saya menyuruh gerakan mengunyah, bukan mengunyah beneran ya. Lebih susah kan dicerna. Lebih enak. Ini nanti diiringi dengan gerakan membuka menutup mulut, banyakin dzikir dan istighfar. Nah, udah langsung masuk nih, gitu ya. Ya, insya Allah hasilnya lebih mantap. Efeknya 2, Dok. Dapat pahala juga. Iya, doanya dikabulkan juga. Gitu. Apalagi yang mau tes nih, yang mau tes dari tentara, polisi itu. Kalau yang laki-laki muda itu kebanyakan persiapan tes gitu ya. Banyakin dzikir, istighfar Mas, minta doa ibunya. Ya Dok ya gitu. Dan keterimanya ya alhamdulillah bersyukur gitu ya. Kalau yang cewek-cewek gitu banyakin dzikir dan istighfar. Semoga selesai perawatannya segera ketemu jodoh yang soleh gitu. Amin. Aminnya nanti panjang banget gitu ya. Aminnya panjang banget gitu. Menarik sekali ya tujuan dari setiap pasien untuk melakukan perawatan gigi ya, Dok ya. Iya. Jadi yang pertama itu kita tekankan bahwa itu untuk kesehatan. Untuk kesehatan ya, satu kesehatan mengembalikan fungsi, bonusnya adalah estetik didapatkan, tambah cantik, tambah cakep, keterima tes tentara gitu ya, keterima lamarannya ya, dapat jodoh dan seperti itu. Sehat didapat, bonus yang lainnya insya Allah didapatkan, apalagi tadi yang rajin dzikir dan istighfar. Terima kasih sekali Dr. Emi atas ilmu yang telah disampaikan. Ini sangat bermanfaat bagi kita dan mungkin sahabat PKU yang di rumah. Nah, untuk sahabat PKU, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen channel YouTube kita. Dan mungkin hanya itu yang bisa disampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. PKU Muhammadiyah Wonosobo. Keramahan sebenarnya.